pertemuan untuk mata kuliah ini. Ya, sebelumnya udah kenal saya ya, mungkin ya kayaknya yang angkatan 2021 kayaknya saya pernah ngajar waktu itu di kelas manajemen keuangan kayaknya, tapi nggak semuanya ya. Ini kan apa namanya 93 peserta, kayaknya dulu hanya satu kelas ya. Jadi ini gabungan dua kelas. Mungkin separuh kalian udah kenal sama saya, separuhnya nggak lagi belum kenal sama saya. Saya kenalan dulu secara singkat ya. Saya Fiska, saya dosen manajemen konsentrasi manajemen keuangan ya. Jadi mata kuliah ini akan diampu oleh dua orang dosen, saya sendiri sebagai PJ mata kuliahnya, dan satu lagi itu adalah dosen akuntansi yaitu Pak Rieldi Ashar. Ya, jadi nanti kita akan membagi kelas ini, bukan membagi kelas ya, membagi jadwal masuknya gitu ya. Jadi saya akan masuk duluan, saya sampai dengan UTS. Nanti setelah UTS itu akan dilanjutkan oleh Pak Rialdi gitu ya. Apa namanya, karena ini kelasnya kelas besar, mungkin saya agak kesulitan untuk mengontrolnya satu-satu, tapi karena kalian itu sudah bisa dikatakan ini semester semester terakhir ya, semester 7 ya, semester berapa ya? Betul ya, semester 7. Semester 7 kalian juga cukup dewasa, jadi tidak akan saya monitor per satu ya. Kalian sudah punya apa ya, punya ini sendiri, punya kewajiban sendiri, udah tahu kewajiban kalian apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya akan memperlakukan kalian sebagai orang dewasa yang tahu tugas dan kewajiban. Oke, jadi dalam mata kuliah manajemen risiko, saya akan share dulu ininya ya. Kita akan share apa namanya kontrak kuliahnya dulu ya. Kontrak kuliah saya share dulu. Salah. Ya. Oke, ini ya. Ini kontrak kuliah kita. Kontrak perkuliahan untuk manajemen risiko. Mata kuliahnya EBA 620404, nanti dicek lagi siapa tahu salah ya. Jumlah SKS 3 SKS, waktunya 3 SKS berarti 150 menit. Ya, 150 menit untuk semester ganjil 2024, itu saya lihat sebagian besar kalian itu udah semester ke-7. Artinya ini udah tinggal mata kuliah satu-satu, mungkin satu dua tinggal sedikit lagi ya mata kuliah sambil kalian sambil nyusun skripsi kayaknya seperti itu ya. Ini untuk jurusan S1 akuntansi ya. Dan dosennya ada dua ya, saya sendiri sama Pak Rialdi. Nanti saya akan masuk duluan sebelum sampai dengan UTS, dan setelah UTS itu akan dilanjutkan oleh Pak Rialdi. Ya, jadi ini deskripsi mata kuliah saya bacakan aja lah ya. Jadi mata kuliah manajemen risiko ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko bagi suatu organisasi. Ya, dalam manajemen risiko itu diharapkan bisa memahami teknik-teknik dalam manajemen risiko, yaitu apa aja ya, ada identifikasi risiko ya, kemudian mengukur risiko tersebut, baik itu risiko murni maupun risiko spekulatif dan risiko bisnis. Nanti ada banyak teknik-teknik pengukuran yang akan kalian pelajari ya, tergantung dari karakteristik risikonya gitu ya. Jadi melalui mata kuliah ini kalian diharapkan mampu untuk memahami prinsip-prinsip manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Ya, itu dalam hal perencanaan, pengelolaan, pengawasannya. Nah, pemahaman konsep ini memberikan kemampuan kepada kalian untuk bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan memperkirakan hasil yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Ya, jadi kalau untuk bisa apa ya namanya, untuk bisa mencapai hasil itu tentunya kan tidak semulus semulus apa yang namanya semulus itu ya, akan banyak ketemu tantangan-tantangan ya kan seperti itu. Nah, itu semua yang namanya resiko. Resiko itu adalah hal yang pasti akan dihadapi oleh semua orang. Ya, tidak hanya kalau kita udah konsepnya dalam mata kuliah ini adalah konsepnya kan adalah konsep perusahaan, konsep bisnis. Jangankan perusahaan, dalam kehidupan kita sehari-hari pun ya itu tidak luput dari yang namanya resiko. Ya, resiko itu pasti akan ada, tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa ditolak, gitu, ya.
Jadi kalau resiko itu terjadi ya terjadi. Jadi antara dua nanti. Resiko itu bisa terjadi atau resiko itu tidak terjadi. Gitu ya. Nah, itu kita tidak ada yang tahu itu. Nah, dalam kalau ada konsep sederhana dalam hidup kita sehari-hari pun kita dihadapi oleh banyak hal-hal yang berhubungan atau berhadapan dan risiko, apalagi kalau kita bicara dalam konteks perusahaan. Risiko ini harus di-manage gitu ya. Kita harus melihat bagaimana nih kita mengelola risiko, risiko yang mungkin akan terjadi ya, belum tentu akan terjadi ya, tapi bisa jadi terjadi ya, bisa mungkin saja terjadi, sehingga apa risiko tersebut kemudian tadi dia bisa menyebabkan kerugian-kerugian perusahaan. Tuh. Nah, untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut, makanya kita akan melakukan yang namanya manajemen risiko. Proses manajemen risiko itu nanti ada prosesnya, yang mulai dari tahap identifikasi dulu. Ya, kita harus bisa mengenali dulu nih, potensi-potensi mana nih ya, potensi-potensi apa aja nih yang beresiko, yang bisa kira-kira menimbulkan kerugian ke depannya gitu. Jadi harus bisa diidentifikasi. Identifikasi itu ketika kita mengidentifikasi itu, maka identifikasi itu akan menjadi sangat luas. Ya, identifikasi risiko. Setelah kita identifikasi, proses selanjutnya itu kemudian kita ukur nih. Ya, apa nih yang diukur risiko itu? Risiko itu kemudian diukur itu ada dua hal yang diukur. Ya, ya yang pertama yang kita ukur tentang risiko itu adalah apa namanya, probabilitasnya. Jadi besarnya kemungkinan terjadinya itu pertama yang diukur. Ya, jadi kira-kira ini risiko ini kira-kira kemungkinan terjadinya itu besar nggak sih? Ya, apakah jarang terjadi ini risiko seperti ini atau sering terjadi atau seperti apa? Itu yang pertama ya. Yang kedua yang diukur itu adalah besarnya kerugian gitu. Jadi kalau misalnya resiko tersebut terjadi menimbulkan kerugian, kerugian ini seberapa besar nih, seberapa severe ya? Apakah kerugian yang ditimbulkannya kecil? Apakah kerugiannya yang ditimbulkan itu besar? Nah, itu. Jadi ya tadi proses yang pertama tadi kalau nanti kita ini aja pengantar dulu ya. Jadi tadi kita identifikasi, kita harus tahu dulu nih resiko-resiko apa yang bisa timbul, yang bisa mempengaruhi berdampak pada perusahaan. Kemudian setelah kita identifikasi, kemudian kita ukur. Ya, kita ukur tadi ada dua ya. Jadi kita mengukur besarnya kemungkinan terjadinya dan besarnya kerugian jika resiko tersebut terjadi. Gitu ya. Jadi ada dua yang kita ukur. Nah, terus setelah kita udah identifikasi, terus udah kita ukur, kemudian baru nih kita akan menentukan apa namanya teknik-teknik penanganan resikonya. Oh, kalau misalnya resiko ini sangat sering terjadi dan ketika terjadi misalnya kerugian yang ditimbulkan sangat besar, biasanya kita akan melakukan hal-hal yang seperti menghindari risiko tersebut atau kita alihkan ke pihak lain gitu. Tapi kalau misalnya nih risiko tersebut kecil, terus kerugian yang ditimbulkannya juga kecil, biasanya kita hadapi kerugian apa risiko-risiko tersebut dan lain sebagainya. Jadi itu tadi ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ya, kita mengukur, menganalisisnya dan memperkirakan hasil yang kira-kira tadi kalau misalnya dia bisa menyebabkan kerugian perusahaan seperti apa, sehingga kita harus bisa menentukan sikap atau membuat keputusan untuk bisa menghindari risiko-risiko tersebut atau mengatasi risiko-risiko tersebut. Ya, ketika kita bisa memanage risiko tersebut, maka kita akan bisa mampu menciptakan meningkatkan nilai perusahaan. Ya. Jadi dalam mata kuliah ini balik lagi ke sini, manfaat dengan mengambil mata kuliah ini, setelah kalian mengikuti mata kuliah manajemen risiko, kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi risiko ya yang terkait dengan perusahaan, terus menghitung kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya kerugian yang ditimbulkan jika suatu risiko terjadi, itu tadi mengukur risiko ya. Terus menentukan strategi manajemen risiko yang tepat
ya, dan melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, manajemen risiko yang baik. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis dan mengoptimalkan nilai perusahaan dengan menganalisis berbagai risiko spekulatif, termasuk risiko pasar, risiko likuiditas, risiko harga, risiko investasi. Gitu. Jadi tidak semua risiko itu jelek. Ya, risiko itu nggak semuanya jelek. Kenapa orang bisnis ya, orang-orang bisnis itu kan tahu nih kalau bisnis itu berisiko ya. Risiko bisnis itu kadang itu juga sangat-sangat tinggi. Tapi orang masih tetap mau berbisnis. Orang tetap masih mau beli saham. Orang masih tetap mau misalnya beli derivatif. Masih tetap mau misalnya dan yang lain-lain investasi pada apa gitu. Kenapa orang mau? Karena ada kemungkinan juga, kemungkinan tidak hanya kemungkinan itu nggak mungkin tidak selamanya jelek ya, tapi ada juga kemungkinan bisa untung gitu ya kan. Jadi tadi resiko. Jadi nanti kita minggu depan lah ya, minggu depan kita akan pelajari nih. Ada macam-macam resiko. Jadi resiko itu salah satu kriterianya yaitu bisa dibagi menjadi resiko murni dan yang namanya resiko spekulatif. Nah, kalau yang namanya resiko murni itu adalah resiko yang apa namanya, outcome-nya itu rugi atau tidak apa-apa. Ya, jadi kalau resiko murni itu, contohnya gini, kalau misalnya dia terjadi, dia pasti rugi, gitu. Tapi bisa jadi tidak terjadi. Jadi kalau misalnya dia terjadi dia rugi, tapi kalau dia tidak terjadi ya udah nggak ada apa-apa. Contohnya apa resiko murni? Contohnya misalnya adalah bencana alam. Bencana alam itu adalah salah satu contoh resiko murni. Kalau bencana alam itu terjadi, itu pasti akan menimbulkan kerugian, ya. Tapi belum tentu terjadi kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak terjadi, ya udah nggak ada apa-apa, gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh resiko murni. Nah, resiko satu lagi ya apa namanya? Salah satu jenis resiko yang lain itu ada namanya resiko spekulatif. Kalau risiko spekulatif itu risikonya itu outcome-nya ada dua. Bisa rugi, tapi juga bisa untung. Gitu. Contohnya apa? Contohnya investasi, bisnis. Bisnis itu orang akan bisa saja mengalami kerugian. Bisa saja. Contohnya yang gampang misalnya kalian beli saham. Ya. Kalau kalian beli saham hari ini, besok kemungkinannya ada dua. Harganya, atau tiga lah kemungkinannya besok. Besok harganya bisa naik, bisa turun, atau tetap sama gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi besok, kan kita nggak tahu nih, resiko ya. Bisa aja nih kalau resiko itu terjadi, kalau misalnya yang kita katakan resiko kadang-kadang memang konotasinya negatif ya. Konotasi negatif artinya kita katakan bahwa resiko itu ketika harga sahamnya turun. Kalau harga sahamnya turun otomatis berarti kita rugi gitu ya kan. Tapi kenapa orang masih mau nih beli saham? Karena ada kemungkinannya belum tentu dia turun. Karena bisa jadi harga saham itu naik. Kalau harga sahamnya itu naik, ya kita untung. Gitu. Itu resiko spekulatif. Ya, jadi ada dua resiko, ada dua pembagian resiko. Salah satunya adalah resiko murni dan spekulatif. Nanti akan kita pelajari lagi minggu depan lah ya. Jadi tadi resiko murni, di mana apa namanya outcome-nya tadi adalah rugi atau tidak apa-apa. Tapi ada juga yang namanya risiko spekulatif. Risiko spekulatif itu ada outcome-nya itu bisa rugi, bisa untung. Dan orang-orang itu kebanyakan itu justru bertaruh kepada risiko itu ya untuk keuntungan. Ya, jadi banyak sekali orang itu berani mengambil risiko spekulatif karena apa? Karena ada keuntungannya di situ. Gitu, ya. Nanti kita akan belajar juga nih konsep tentang misalnya kalian udah pernah dengar ya high risk high return. Ya, high risk high return. Semakin besar resikonya, ya tentunya semakin besar resikonya, tingkat pengembalian yang kita harapkan juga harusnya semakin tinggi. Gitu ya. Karena apa? Karena kita menanggung resiko yang besar. Kalau kita nanggung resiko yang besar ya harusnya harus imbang dong. Ya harus imbang dengan keuntungan yang akan kita dapatkan. Jangan mau kita udah resikonya besar, dapat untungnya kecil, ya nggak mau rugi lah gitu. Ya, low risk low return gitu ya. Jadi kalau misalnya resikonya kecil, ya kalau resikonya kecil ya cukup 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 bersyukur dengan keuntungan yang juga kecil.
Itu contohnya apa nih? High risk, high return, low risk, low return. Yang low risk katakanlah misalnya seperti deposito. Deposito itu low risk ya, resikonya kecil karena kita udah tahu nih, udah fix kadang-kadang ya, fix 1 tahun itu berapa persen cuman ya, 1 bulan itu paling cuman 1%, nggak nyampe 0, sekian persen. Itu udah fix, resikonya kecil nih, resiko kecil ya, tapi apa keuntungannya juga kecil ya, keuntungannya kecil, malah nggak ada resiko sama sekali karena kita udah fix, kita udah dapat sekian persen setahun, misalnya 7% 1 tahun. Itu udah keuntungan kita, misalnya return kita 7% 1 tahun. Resikonya ya nggak ada malah ya, pasti dapat tuh gitu biasanya. Itu low risk, low return. Tapi kalau kita nggak puas nih dengan hanya 7% setahun, kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, ya mainnya lebih dengan yang resiko yang lebih besar. Mainnya apa? Misalnya mainnya saham, mainnya Bitcoin, investasi di mana gitu. Gitu ya. Jadi ada ada apa namanya ya, harus ada prinsip ya, high risk high return, low risk ya low return. Nah itu nanti adalah arahnya, itu nanti adalah ke risiko spekulatif ya. Jadi nanti kita akan pelajari, ini adalah ini kita ya, ini ada jadwal kelas kita, sorry, ini ya jadwal kelas kita. Nanti pertemuan itu seluruh total pertemuan ada apa namanya, ada ini kelihatannya ada 16 pertemuan ya. Ada 16 pertemuan. Jadi pertemuan pertama ya hari ini ya. Jadi ada pendahuluan dulu ya, pendahuluan tentang resiko. Saya akan sampaikan ini kontrak kuliah kita, silabus kita ya. Gambaran yang apa akan yang kita pelajari dalam 1 semester ini ya, itu pertemuan kita hari ini. Terus nanti minggu depan kita akan masuk ke namanya Enterprise Risk Management. Jadi mulai melihat manajemen risiko dalam konteks perusahaan. Ya, secara umum dulu ini paling gambaran umumnya. Terus risiko itu tidak lepas dari yang namanya konsep statistik. Ya, jadi risiko itu selalu kita akan berhubungan erat dengan yang namanya probabilitas. Ya, perhitungan probabilitas. Jadi nanti dalam pertemuan ketiga kita akan bahas sedikit tentang konsep statistik. Tentunya secara mendalam kalian udah pelajari konsep statistik di mata kuliah statistik tentunya ya. Jadi kita akan dalam pertemuan 3 ini kita hanya fokus kepada statistik-statistik yang berkaitan dengan pengukuran risiko. Jadi kalau tadi saya bilang tadi yang di awal bahwa tadi kan ada 2 hal yang diukur dalam risiko ya tadi ya. Jadi adalah kemungkinan terjadinya risiko. Dan yang kedua itu adalah besarnya kerugian. Nah, tadi yang pertama, jadi besarnya kemungkinan terjadinya risiko itu akan berhubungan dengan perhitungan peluang, ya, perhitungan namanya probabilitasnya. Di situ masuk ke konsep statistiknya. Ya, terus pertemuan keempat ada identifikasi dan pengukuran risiko. Terus dalam pertemuan 5 kita akan masuk tentang risiko perubahan tingkat bunga. Ya, ini udah masuk ke resiko-resiko, ini sebenarnya resiko spekulatif ya. Pertemuan 6 ada resiko pasar dan pertemuan 7 itu adalah resiko kredit. Nanti di pertemuan ke-8 kita UTS ya. Terus setelah UTS itu kan dilanjutkan oleh Pak Riyaldi. Pak Riyaldi materinya itu pertama resiko operasional ya, terus akan membahas tentang teknik manajemen risiko. Kemudian akan masuk juga di pertemuan ke-11 itu tentang diversifikasi. Ya, jadi diversifikasi portofolio mungkin kalian udah familiar ya. Jadi kalau istilahnya itu jangan taruh telur dalam satu keranjang. Gitu ya. Jadi kita melakukan diversifikasi. Jadi bagaimana kita memecah resiko, memecah apa ya, bukan resiko, ya memecah ya, memecah investasi itu untuk mengurangi resiko. Ya. Terus masuk ke pertemuan 12 kita bahas tentang asuransi. Ya, asuransi itu kaitannya erat dengan resiko murni terutama. Ya, resiko murni terutama. Terus ada instrumen derivatif. Nah, instrumen derivatif itu termasuk contohnya nanti adalah option, ada forward, ada futures, sama ada swap. Ya, itu adalah instrumen-instrumen derivatif yang bisa digunakan untuk hedging resiko. Ya.
Oke, terus pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 itu risiko kerusakan properti dan liabilities, risiko kematian, risiko kesehatan, risiko kecelakaan kerja. Ini rata-rata semuanya ini adalah risiko murni. Ya, ini larinya risiko murni. Terus nanti pertemuan ke-15 ada aplikasi manajemen risiko, ya, dan pertemuan ke-16 itu UAS kalian. Oke. Nah, ini buku bacaan referensinya itu ada beberapa ya. Kalau buku literatur internasionalnya itu bisa pakai Corporate Risk Management-nya punya Tony Merna, ya. Kalau yang lokalnya, yang buku lokalnya bisa pakai bukunya Mamdu Hanafi, pakai bukunya Bambang Rustam boleh, atau dan ini ada tambahan lagi itu ada bukunya Principle of Risk Management and Insurance, itu bukunya Rejda, oke, Rejda ya. Saya lebih banyak pakai yang nomor 2 sih sebenarnya, ya, yang bukunya Mamdu Hanafi ini, ya. Oke. Nah, ini sebenarnya apa namanya ini belum di ini ya, belum direvisi sebenarnya ya. Jadi kebijakan kelas ini eh, banyak kemarin sih dipersiapkan untuk mata kuliah yang offline ya, tapi karena kita online ya mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ini ya, bisa kita revisi di sini. Pertama ya mahasiswa nanti akan harus ya, ini wajib terdaftar di V-Class, nanti V-Class-nya akan saya bagi kemudian ya. Belum siap nih V-Class-nya. Terus, nah ini nomor 2 nih karena kita online ya via Zoom ya saya juga nggak bisa melihat kalau kalian mau terlambat 10 menit, mau terlambat 1 jam juga itu ini kalian sendiri lah ya. Nggak masalah bagi saya. Yang penting kalian sudah harus kewajiban sekalian sih harus mengikuti ya karena apa-apa yang akan disampaikan itu balik lagi ke kalian gitu ya. Jadi toleransi saya nggak bisa kontrol ini mau hadirnya terlambat nih 10 menit atau mau lebih banyak saya nggak bisa kontrol ini. Itu saya itu tanggung jawab kalian masing-masing aja. Ya, nomor 3, nah ini di dalam Zoom juga kebanyakan sih malah off cam ya. Jadi mungkin ini juga untuk pakaian-pakaian yang pantas ya pada saat saya absen ya, terutama kalau absen mohon on cam. Ya, kalau saya absen biasanya di akhir kelas saya akan absen. Nah, pada saat absen itu tolong on cam, tapi mungkin pada saat saya memberikan materi atau apa ya kalau kalian mau off cam juga nggak apa-apa ya, mungkin karena low bandwidth atau lain sebagainya saya maklumi. Ini nggak masalah karena kita kita online ya, nanti di mute semua. Terus nomor 5 juga, nomor 5, 6 ini ya, ini semuanya ini ya berhubungan dengan kelas offline ya. Terus nomor 7 ya, nomor 7 mungkin kalian catat bahwa pengumpulan tugas susulan itu nggak ada. Tugas ya, terutama tugas. Jadi kecuali memang tugas itu kalian berhalangan betul tidak bisa mengerjakan tepat waktu, ya mungkin saya ada toleransi. Tapi yang namanya tugas, biasanya tugas itu jangka waktunya kan bukannya langsung dikumpul ya, tapi ada waktu 1 minggu. Jadi masa iya 1 minggu nggak bisa dikerjain dalam waktu 1 hari pun. Jadi nomor 7 tentang tugas itu mohon diperhatikan. Saya paling males kalau ada yang susulan-susulan. Terus plagiat ya, nomor 8 tentang plagiat. Mohon diperhatikan ya, ketahuan kalau plagiat itu sebenarnya kelihatan. Tapi kaget juga ya kalau ngelihat kalian mahasiswanya sebanyak 93 orang, mungkin saya tidak akan memberikan misalnya seperti kuis atau UTS ujian nanti tidak dalam bentuk esai. Tapi yang lebih gampang untuk saya koreksi seperti pilihan ganda atau apa sebagainya seperti itu. Jadi kalau mau saya ngoreksi 93 mabok saya ya. Jadi mungkin nanti saya akan sesuaikan lagi seperti apa atau mungkin kita bisa buat per kelompok, tugas per kelompok atau dan sebagainya. Jadi ngurangin saya baca koreksinya satu persatu gitu ya. Oke, jadi ini juga ada beberapa alasan untuk ketidakhadiran yang bisa diterima, antara lain kalau sakit,
ada anggota keluarga yang meninggal, ada perjalanan izin ya, izin dari fakultas atau dari jurusan, dari universitas, hari besar keagamaan, kadang-kadang ada agama tertentu yang nggak tanggal merah ya gitu ya, jadi kalau ada kegiatan keagamaan boleh, dan ada alasan-alasan lainnya ya. Oke. Nah, itu sini komposisi penilaian. Komposisi penilaiannya itu terdiri dari tugas, kuis, UTS, UAS, sama partisipasi atau keaktifan di kelas termasuk etika ya, nomor terakhir. Jadi komponennya saya bagi rata ya. Saya bagi rata nanti untuk UTS, UAS itu 25, kuis juga 25, ya tugas itu 15 dan keaktifan partisipasi itu 10. Ya, konversi nilainya udah standar baku seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Gak ada. Oke. Nah, sekarang ada yang mau nanya? Boleh? Selfie mau nanya tadi? Tidak, Ibu. Oke. Untuk mata kuliah ini, ketua kelasnya siapa yang bisa saya koordinasi kalau terjadi atau apa-apa, kalau misalnya ada info atau ini banyak banget ya 92. Nanti tugas ketua kelas mungkin yang pertama tugas ketua kelas itu adalah membuat WA group. Ya WA group untuk mata kuliah manajemen risiko ya. Ketua kelasnya ini mau ditunjuk atau kalian sudah punya ketua kelas sendiri? Siapa yang biasa jadi ketua kelas? Dari 93 orang yang jadi ketua kelas siapa yang bisa? Yang bantu saya? Atau saya tunjuk boleh? Bersedia semua kalau saya tunjuk? Hmm? Ntar dulu, saya mau... Febriansa boleh, Bu. Oke, Febri aja. Febri, kamu apa namanya? eh, Febri di rumah sakit ya? Mana sih Febri? Febri tadi mana ya? Ini saking banyaknya saya udah bingung nyari Febri. Febri. Febri mana Febri tadi? Ya, Ibu. Oh, bentar. Oh, ini. Bentar dulu. Saya mau pin kamu dulu lah biar enggak ini. Eh, sorry. Maksudnya mau saya pin di saya tapi kok jadinya gede. Ini gimana nih ngilangin pinnya? Oh, ini remove pin. Oke. Jadi Febri ya. Jadi Febri ketua kelas akan bantu saya. Febri, mohon maaf. Febri memang saat ini masih di rumah sakit, tapi nanti saya mau minta tolong Febri untuk buatkan apa namanya WA group ya Febri ya. WA group untuk mata kuliah manajemen risiko akuntansi ya, diundang eh, seluruh peserta kelas boleh diundang di WA grupnya. Terus nanti untuk apa namanya fee class nanti saya akan informasikan juga di WA group kalau memang sudah ada linknya ya. Nanti kalau sudah ada linknya akan di apa namanya di info melalui Febri atau di WA kalau udah WA-nya udah jadi WA grupnya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk kontrak perkuliahan kita? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, Cukup, ini Ibu. ya cukup ya. Jadi ini berhubung ini masih pertemuan pertama, saya juga tidak mau membebani kalian yang masih baru selesai liburan tiba-tiba hari ini masuk dengan materi-materi itu enggak ya. Jadi kita slow aja. Jadi itu tadi pendahuluan kita untuk mata kuliah manajemen risiko ya. Jadi memang yang namanya balik lagi saya bilang yang namanya resiko itu akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita ya, tidak hanya pribadi ya. Kalau pribadi itu udah ada, tapi apalagi kalau kita mau dalam konteks perusahaan, maka itu memang betul-betul harus kita manage. Maka biasanya sih kalau di dalam setiap kegiatan itu selalu ada, terus kemudian di bagian bawah itu resiko, manajemen resikonya seperti apa. Jadi kita tuh selalu harus bisa mengidentifikasi resiko-resiko ya, resiko-resiko terutama kalau kita bicara dalam konteks perusahaan tentang bisnis,
Kita harus bisa tadi tuh bisa mengidentifikasi resiko untuk apa? Untuk menghindari kerugian-kerugian yang di kemudian hari itu bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Itu terutama ya. Jadi itu tadi kita akan bahas lebih lanjut silabusnya. Nah, tadi sesuai dengan kontrak kuliah tadi udah ada di dalam kontrak kuliah silabus yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Jadi nanti kontrak kuliahnya saya akan tanda tangani, Febri akan tanda tangani dulu, nanti kemudian baru akan di-share ke grup tentang kontrak kuliahnya. Kalau RPS-nya sih, RPS-nya itu masih ada revisi-revisi ya, tapi intinya sih RPS itu kan sama dengan silabus ya. Jadi pertemuan 1 sampai 16 itu ya tetap sama. Jadi mungkin kalian bisa melihat poin-poin materi-materinya itu ya dari silabus itu aja, dari kontrak kuliah itu aja. Ya. Jadi sekian dulu ya mungkin ya pertemuan kita hari ini, pertemuan perdana ya. Apa namanya tadi ketua kelas Febri tolong ya Feb, namanya WA group ya, WA grupnya nanti kita bentuk dulu untuk informasi-informasi di kemudian harinya biar lebih gampang ya. Oke, jadi itu dulu aja. Oh ini ya, saya mau screenshot dulu ya. Ini yang hadir hari ini 76 mahasiswa ya. Oke, saya mau screenshot berhubung sebentar ya. Saya mau buka dosia kadunya itu. Belum ada ininya, belum ada apa namanya? Jadwal perkuliahannya itu belum muncul. Jadi saya udah coba tambah. Bentar ini sih. Saya coba tambah jadwal perkuliahan, tapi dia nggak keluar dia nggak keluar datanya ya. Jadi cuman keluar kosong gitu aja sih. Nanti mungkin saya akan koordinasi dulu dengan admin ya, admin akuntansi. Nanti jadi nggak bisa langsung absen di Siakadu. Saya akan ngambil absennya hari ini pakai screenshot aja ya. Oke, semuanya ya, hidupin. Yang penting nama ya, yang penting ada namanya. Kalau boleh penamaannya itu NPM-nya di depan. Oh ya, 3 angka belakang boleh. Jadi 3 angka belakang NPM sama nama ya. Jadi kayak ada Tamara sebelumnya 3 angka belakang ya gitu ya. Anissa juga, Karina, Yurika 3 angka depan NPM biar saya gampang ngabsennya, nanti nggak nyari-nyari nama, nyari angka belakangnya aja. Ya, jadi tolong nama-namanya tolong dibenerin dulu. Nadia belum. Oke, terus siapa lagi yang belum ya? 3 angka belakang ya. Semuanya udah 3 angka belakang. Udah ya, 3 angka belakang NPM sama nama. Oke, semuanya udah siap. Saya ambil screenshotnya kehadiran hari ini ya. Senyum semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Ntar, satu lagi, tunggu, tahan. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, 2 ya. Oke, cukup. Oke deh. Oke, cukup sekian ya. Tadi udah. Terima kasih semua atas perhatiannya.